Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ibadah kepada Allah yang menjadi tujuan, menjadi tujuan utama manusia itu diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan ajaran petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan kitab Al-Mawarith, ya, terkait dengan pembahasan warisan. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan bab yang ketiga dari Kitabul Mawarith yang terkait dengan fil itqi wal kitabati wat tadbir, terkait dengan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa makna al-itq, ya, memerdekakan budak, dalil pensyariatannya dan syarat-syarat serta hukum-hukum yang terkait dengan memerdekakan hamba sahaya atau memerdekakan budak. Tersisa dua pembahasan yang juga masih dalam pembahasan hamba sahaya atau budak ini. Yang pertama adalah, ya, tersisa terkait dengan di sini pembahasan yang keempat dari bab ini adalah at-tadbir, ya, at-tadbir dan al-kitabah. Ini salah dua istilah yang dikenal dalam kaitannya memerdekakan hamba sahaya atau memerdekakan budak. Dikatakan dalam kitab ini, at-tadbir ta'rifuhu, at-tadbir huwa ta'liq wa 'itq raqiq bi mauti sayyidihi. Jadi at-tadbir itu adalah ta'liqu 'itq raqiq bi mauti sayyidihi, mengaitkan kemerdekaan atau status merdeka pada seorang budak dengan kematian wafat tuannya. Ya, tadbir itu dari kata dabbara yudabbiru tadbir, ya, dabara atau itu, ya, terkait berasal dari kata dubur. Dubur itu artinya apa? Belakang, ya. Jadi tadbir itu artinya menggantungkan, ya, kemerdekaan seorang, status merdeka seorang budak dengan kematian tuannya, pemiliknya, ya. Yuqalu dabbara ar-rajulu 'abdahu tadbiran, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan dabbara ar-rajulu 'abdahu tadbiran idza a'taqahu ba'da mautihi wa kadza a'taqahu an dubur. Jadi kalau orang Arab mengatakan, atau dalam ungkapan bahasa Arab, dabbara rajulu 'abdahu tadbiran,
atau a'taqahu an dubur. Itu maknanya adalah idza a'taqahu ba'da mautihi, seseorang yang memerdekakan budaknya itu setelah kematiannya. Budak yang dipersyaratkan atau budak yang dimerdekakan dengan kematian tuannya, pemiliknya, itu disebut mudabbar, ya. Jadi sini katakan al mudabbar huwal abdul ladzi hasala lahu tadbir, ya. Budak hamba sahaya yang mendapatkan at-tadbir. Summiya bidzalika lianna idqahu ju'ila dubura hayati sayyidihi fal mautu yakunu dubural haya. Ya, kenapa disebut dengan mudabbar? Karena ya, status merdekanya itu dikaitkan setelah kematian, setelah selesainya atau setelah kehidupan, atau setelah majikannya itu menjalani kehidupannya, artinya sampai meninggalnya tuannya. Tuan, ya. Kalau majikan nanti pembantu juga disebut budak. Jadi lianna itqahu ju'ila dubura hayati sayyidihi. Jadi dikatakan dia mudabbar karena status merdekanya itu dikaitkan dengan dubur, ya, hayati sayyidihi. Jadi setelah kehidupan tuannya. Artinya fal mautu yakunu dubura al haya, karena kematian itu setelah seseorang menjalani kehidupan. Jadi kematian itu dubur, ya, karena dia datang belakangan, ya. Sama dengan hadis, ya, bahwa di antara waktu doa mustajab itu dubura kulli salah, setiap dubur salat kita. Jadi di salah satu tempat yang mustajab itu dalam hadis dikatakan dubura kulli salah, di dubur setiap kali kita salat. Artinya dubur itu di akhir, ya, atau setelah kita melaksanakan sholat, ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud dubur itu sebelum kita salam atau setelah kita salam. Yang jelas dubur itu di penghujung, di akhir. Nah, sama juga dengan ini. Jadi dikatakan mudabbar itu kalau budak itu dimerdekakan setelah kematian tuannya. Apa dalilnya? Apa hukumnya dan apa dalilnya? At-tadbiru jaizun. Jadi mengaitkan kemerdekaan seorang budak dengan kematian tuannya itu adalah perkara yang dibolehkan dan disepakati oleh para ulama. Wal aslu fihi hadits Jabir radhiyallahu an. Dasarnya ada pada hadis Jabir radhiyallahu an. Anna rajulan minal ansar a'taqa gulaman lahu an dubur lam yakun lahu malun ghairuhu fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man yashtarihi minni fashtarahu Nu'aim ibn Abdillah bisamani mi'ati dirhamin fadafa'aha ilaihi. Jadi dalilnya apa? Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, anna rajulan minal ansar, ada seorang sahabat Ansar, a'taqa gulaman lahu an dubur, itu memerdekakan budaknya dengan cara tadbir ini. Jadi dia mengatakan kepada budaknya, engkau merdeka setelah kematianku. Nah, ini yang akan terkait dengan persoalan warisan, ya, yang akan kita bahas. Mudah-mudahan pekan depan kita sudah masuk pada pembahasan warisan. Jadi dia mengaitkan kemerdekaan hamba sahayanya atau budaknya itu dengan kematiannya. Ini sahabat Ansar. Padahal dia tidak punya harta selain budak itu. Jadi tidak ada hartanya yang lain.
Tidak ada hartanya yang lain kecuali seorang budak yang ia miliki. Ya. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu sampai kepada Nabi. Berita itu tentang sahabat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala may yashtarihi minni. Ya, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang mau membeli budak itu dariku. Ya, jadi padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang ini atau sahabat ini ingin memerdekakan budaknya setelah kematiannya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa dia tidak mempunyai harta selain budak itu, maka Rasulullah SAW mengatakan man yashtarihi minni. Siapa yang mau membeli budak ini? Fashtarahu Nuaim ibn Abdullah. Maka budak itu dibeli oleh Nuaim ibn Abdullah bisamani mi'ati dirham, dengan harga 800 dirham. 800 dirham. Fadafa'aha ilaihi. Kemudian itu dibayarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini menunjukkan dibolehkannya mengaitkan kemerdekaan seorang budak itu dengan kematian tuannya. Jadi dia katakan kepada budaknya, engkau akan merdeka setelah nanti saya meninggal dunia, dan ini masuk dalam kategori wasiat. Wasiat. Tetapi terkait dengan hadis ini, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjual budak itu? Karena sahabat Ansar ini tidak punya harta yang lain kecuali budak itu. Dan seperti yang kita ketahui, kalau seseorang meninggal dunia, maka kalau ingin berwasiat, maka wasiatnya itu apa yang kita pelajari? Wasiatnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ia miliki. Jadi hamba sahaya itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang. Maka ketika dia wasiatkan untuk dimerdekakan secara keseluruhan, maka itu berarti tidak meninggalkan apa-apa pada ahli waris. Nah, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan barang siapa yang ingin membeli budak ini, dan membelinya dengan harga 800 dirham, dan ternyata dibeli. Nah, kemudian di sini dikatakan min ahkamil mudabbar, di antara hukum at-tadbir ini, yajuzu bai'ul mudabbar mutlaqan lil hajah, wa ajaza ba'du ahli ilmi bai'uhu mutlaqan lil hajah wa ghairiha lima taqaddama fi hadits Jabir. Jadi para ulama kita mengatakan di antara hukum mudabbar ini bahwa dibolehkan menjual budak yang mudabbar. Artinya sudah dijanjikan merdeka oleh tuannya setelah kematiannya, tetapi karena ada kebutuhan, maka boleh diperjualbelikan atau boleh dijual setelah ditadbir. Baik ada kebutuhan, dan menurut sebagian para ulama bersifat mutlak, baik ada kebutuhan ataupun tidak. Jadi selama belum meninggal tuannya, maka status mudabbarnya itu masih bisa berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mudabbar yu'taqu minas sulus. Ini terkait dengan warisan. Al-mudabbar yu'taqu minas sulus la min ra'sil mal. Jadi mudabbar itu
Ya, budak itu kalau dia berstatus mudabbar, maka dia harus dimasukkan dalam sepertiga harta yang boleh diwasiatkan. Kalau melebihi sepertiga, maka ya itu tidak boleh. Ya, jadi kalau umpamanya budak ini harganya itu di bawah sepertiga dari seluruh total harta yang dimiliki oleh orang itu, maka tidak apa-apa, itu diwasiatkan atau ditadbir, ya, distatuskan, ditetapkan statusnya sebagai mudabbar. Tapi kalau dia melebihi dari sepertiga, maka ini dikatakan la min ra'sil mal li'anna hukmahu hukmul wasiyah, karena mudabbar itu hukumnya sama dengan wasiat. Jadi wasiat kita katakan berapa paling banyak? Sepertiga. Jadi kalau budak itu katakanlah seperti dalam hadis Jabir tadi, dia tidak memiliki harta yang lain kecuali budak ini, maka otomatis ya tidak boleh ditadbir. Kenapa? Karena ya dialah harta satu-satunya yang dimiliki. Ya, makanya kenapa Rasulullah SAW itu menjual, ya, budak itu. Lianna hukmahu hukmal wasiyah fakilahuma la yunaffad illa ba'dal maut. Ya, dan wasiat dan mudabbar ini atau tadbir ini sama, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dieksekusi kecuali setelah kematian. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan wa yajuzu li sayyidihi hibatahu atau hibatuhu, wa yajuzu li sayyidihi hibatuhu li anna al-hibata mislul bay'. Ya. Tuan atau pemilik daripada budak ini yang mudabbar ini boleh menghibahkan, ya, boleh menghibahkan mudabbar ini, ya. Jadi sebelum kematiannya dia mengatakan engkau saya hibahkan, engkau saya hadiahkan kepada orang lain umpamanya, maka itu dibolehkan, ya. Li'anna al-hibata mislul bay', karena hibah itu sama dengan jual beli. Jadi kalau dijual saja itu dibolehkan sebelum kematian tuannya, maka dihibahkan pun boleh. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat di sini dikatakan yajuzu lis-sayyidi wat'u amatihil mudabbarah li'annaha mamlukatuhu wa qad qala ta'ala illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dibolehkan bagi pemiliknya untuk wata'. Apa itu wata'? Melakukan hubungan badan dengan budak perempuan yang dia miliki meskipun berstatus mudabbarah, ya. Kenapa? Karena dia masuk, ya, tetap dikategorikan sebagai mamlukah, sebagai budak hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman illa ala azwajihim, ya, aw ma malakat aymanuhum, ya, walladzina hum li furujihim hafizun, ya. Orang-orang yang beriman itu salah satu cirinya mereka itu adalah orang-orang yang selalu berusaha menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali, ya, kepada siapa? Kepada istri-istri mereka, ya, pasangan-pasangan mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Ya, jadi ayat ini bersifat umum, ya. Dibolehkannya seseorang itu bersenang-senang dengan pasangannya, dengan istrinya, atau dengan budak wanita yang ia miliki, ya. Tentunya nanti ada konsekuensi hukum, ya, seperti yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu, ya.
Kalau dia sudah melakukan hubungan itu dengan, maka ya berlaku konsekuensi, ada konsekuensi hukumnya, ya. Maka berpeluang ya budak wanita itu menjadi ummu walad. Ummu walad itu ya berpeluang menjadi anak. Kalau dia hamil kemudian memiliki anak, maka ya tentunya tidak boleh lagi dihibahkan, tidak boleh lagi dijual dan seterusnya, karena ya statusnya itu ya itu seperti istri ya, ketika namanya saja ummu walad ya, karena dia mengandung anak dari tuannya ya. Jadi dia berstatus ummu walad, dan otomatis setelah kematiannya maka dia akan mendapatkan kemerdekaannya. Nah, ya kalau tuannya tidak memerdekakan ya budak itu. Nah, ini para jamaah sekalian ya terkait dengan mudabbar atau at-tadbir. Nah, kita pindah ke pembahasan selanjutnya yang terakhir, al-mukatab. Jadi selain ada mudabbar, ada namanya mukatab. Apa itu al-mukatab? Ta'rifuhu al-kitabatu wal mukatabatu lughatan ma'khudatun min kataba bima'na aujaba wa alzama. Jadi al-mukatabah atau al-kitabah wal mukatabah itu berasal dari kata kataba. Kataba. Ya, kataba itu bermakna dalam bahasa Arab aujaba wa alzama, mewajibkan dan melazimkan. Ya, jadi ya kalau biasa kalau kita belajar bahasa Arab ya, kemudian kita itu kataba artinya apa? Menuliskan. Ya, menuliskan. Padahal sebenarnya dari sisi bahasa kataba itu bermakna mewajibkan, melazimkan. Ya. Makanya ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya dicatatkan, maksudnya itu diwajibkan, dilazimkan ya kepada kalian untuk berpuasa. Wa syar'an, adapun secara peristilahan syar'i, maka al-mukatabah atau al-kitabah itu adalah i'taqul 'abdi nafsahu min sayyidihi bimalin yakunu fi dhimmatihi yu'adda muajjalan. Fal mukatab bi fathit ta huwa al-'abdu alladhi 'ulliqa itquhu bimalin yadfa'uhu li sayyidihi, wa bi kasriha man taqa'u minhu wa summiyat kitabah li'anna as-sayyida yaktubu bainahu wa baina 'abdihi kitaban bimattafaqa alaihi. Jadi apa itu al-kitabah atau al-mukatab? Yaitu i'taqul 'abdi nafsahu, seorang budak yang memerdekakan dirinya. Jadi dalam Islam ya, dalam Islam ketika melihat bahwa ternyata ada perbudakan. Jadi perbudakan itu sudah ada sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, maka memberikan konsep bagaimana bermuamalah dengan budak ini. Islam membolehkan budak itu untuk memerdekakan dirinya. Ya. Selain tentunya seperti yang kita jelaskan, motivasi yang begitu besar dalam Islam untuk memerdekakan budak. Tapi juga diberikan kesempatan bagi budak itu untuk apa? Memerdekakan dirinya. Ya, jadi namanya mukatab. Ya, jadi seorang budak yang memerdekakan dirinya dari tuannya bimalin yakunu fi dhimmatihi yu'adda muajjalan, dari harta yang ia miliki, yang dia dapatkan, yang dibayarkan secara muajjal, ya baik dicicil ataupun dibayar belakangan. Tapi sudah dia katakan, saya akan memerdekakan diri saya, ya, dan saya akan membayar sejumlah uang yang disepakati bersama dengan tuannya. Jadi dia seperti menebus dirinya sendiri. Nah, itu namanya mukatab atau al-kitabah. Fal mukatab mukatab dikatakan mukatab
wa huwal abdul ladzi ulqa itquhu bimalin yadfa'uhu li sayyidihi, seorang budak yang status merdekanya itu bergantung kepada sejumlah harta yang dia bayarkan kepada tuannya. Itu namanya mukatab. Ataupun mukatib, itu orangnya, budaknya. Mukatib itu adalah budaknya itu sendiri. Wasumiyat kitabah. Kenapa disebut kitabah? Lianna sayyid yaktubu bainahu wa baina 'abdihi kitaban bima ittafaqa alaih. Karena kebiasaan yang berlaku, pemilik budak itu dan budak itu menuliskan kesepakatannya, maka disebut dengan mukatab. Ya, apa yang mereka sepakati. Nah, apa dalilnya para jamaah sekalian terkait dengan mukatabah ini? Al-kitabatu jaizatun mustahabbatun idza talabaha al-'abdu as-saduq al-muktasib al-qadir ala ada'il mal alladhi tarata alaihi sayyiduhu. Jadi secara hukum asalnya dalam Islam, kitabah ini adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, mustahabbah, dianjurkan idza talabah al-'abdu as-saduq, kalau diminta oleh seorang budak yang saduq, yang jujur, al-muktasib al-qadir ala ada'il mal alladhi ishtaratahu alaihi sayyiduhu, yang dapat mencari harta ya sesuai dengan apa yang diminta oleh tuannya. Jadi kalau tuannya melihat bahwa ini budaknya ini memiliki potensi untuk bekerja, dia punya potensi untuk bekerja, bisa menghasilkan sesuatu, ya, dia punya keahlian, dia punya skill, ya, bahasa kita sekarang skill, dia punya keahlian. Maka kalau budak yang seperti ini itu dianjurkan untuk diberikan kemerdekaan, baik secara langsung ataupun dengan, ya, kalau tuannya ya mau menerima tidak mau memerdekakannya secara langsung, maka dia boleh persyaratkan, ya, saya merdekakan engkau tapi engkau harus ya memberikan sejumlah uang kepada saya. Itu boleh, ya, bahkan disunnahkan, ya, disunnahkan. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, dalam sebagian mazhab itu dikatakan disunnahkan untuk memerdekakan budak yang memiliki apa? Kemampuan. Tapi kalau budaknya malas, tidak mampu, maka sebagian para ulama makruh, jangan dimerdekakan. Karena kalau dimerdekakan dia akan jadi beban, jadi akan benalu, akan jadi benalu di tengah kehidupan masyarakat, tidak produktif. Ya, bayangkan Islam itu sangat luar biasa. Sampai budak pun itu disunnahkan atau dianjurkan untuk dimerdekakan kalau terlihat potensi yang luar biasa. Tapi kalau pemalas, lebih baik tidak dimerdekakan. Kenapa? Karena kalau dia tidak dimerdekakan, maka tuannya bertanggung jawab untuk memberikan makan kepada budak itu. Ya, namanya budak kan harus diurus, diberikan. Ya. Maka lebih baik dia tetap dalam status budak daripada dimerdekakan ternyata menjadi beban. Ya. Jadi kalau ada orang jadi beban di tengah kehidupan masyarakat, itu bagus, itu jadikan, supaya ada majikannya, yang ada tuan yang ya, maksudnya ya, supaya ada yang bertanggung jawab, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, jadi al-kitabah jaizatun mustahabbatun idza talabaha al-'abdu as-saduq al-muktasib al-qadir ala ada'il mal alladhi ishtaratahu alaihi sayyiduhu. Jadi hukum asalnya disunnahkan. Kalau memang ya hambanya ini, budaknya ini punya kemampuan untuk menunaikan apa yang dipersyaratkan oleh tuannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Masyaallah, ini ayatnya. Jadi orang-orang, ya, budak-budak yang menginginkan merdeka, yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum,
dari budak-budak yang kalian miliki ketika mereka meminta untuk menunaikan sejumlah harta, maka perintahnya fakatibuhum, maka berikanlah kitabah itu, catatkan, ya, catatkan dan berikan itu hak itu kepada budak itu, in alimtum fihim khairan, kalau kalian mendapati bahwa mereka itu layak mendapatkan mereka memiliki kebaikan, ya, memiliki kebaikan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara hukum mukatabah di sini dikatakan yu'taqul abdu awil amatu wa yasirani huraini mata addaya mattafaqa alaihi ma sayyidihima. Status kemerdekaan seorang budak baik laki-laki ataupun wanita yang berstatus mukatab, ya, itu nanti dikategorikan merdeka kalau mereka sudah melunasi, ya, melunasi apa yang dipersyaratkan kepadanya oleh tuannya, ya. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mukatabu abdun ma baqiya alaihi mim mukatabatihi dirham. Jadi dia tetap berstatus mukatab sebagai budak, ya, meskipun dia sudah berjanji untuk melunasi dirinya selama masih tersisa utang pada majikannya, meskipun yang tersisa itu cuma 1 dirham, ya. Jadi kalau masih ada yang belum dibayarkan, maka status merdekanya itu masih tertunda sampai dia melunasi semuanya, meskipun yang tersisa itu cuma satu dirham. Nah, itu ya, jadi mafhumnya, ya, yang bisa kita fahami dari hadis ini bahwa kalau dia sudah melunasi semuanya, maka otomatis statusnya sudah menjadi orang yang merdeka, ya. Ya. Yang kedua, la yu'taqul abdu illa idza adda jami'a kitabatihi lil haditsil madhi. Itu sudah tadi kita jelaskan, tidak mendapatkan status merdeka kecuali kalau dia sudah melunasi apa yang telah disepakati. Nah, sekarang walaul mukatab atau mukatib yakunu li sayyidihi idza adda ma alaihi. Nah, ini terkait nanti dengan warisan, ya. Al wala dalam Islam itu ada namanya wala. Apa itu wala? Penisbatan seorang budak yang telah dimerdekakan. Walaknya itu kepada siapa? Bukan wala dan bara dalam ilmu akidah, bukan. Ini wala itu sama kalau kita orang merdeka ibn, ya, Ahmad ibn siapa, bin siapa, ya, itu kalau budak itu maula, ya. Makanya biasa kita dapat nama sahabat itu ada, ya, seperti Salim maula Ibni Umar, ya, atau siapa yang maulanya Nabi SAW, ya, itu maula, itu wala namanya. Jadi, ya, meskipun sekarang tidak ada lagi, meskipun, ya, sebagian orang punya nama maula tapi bukan ya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi di sini dikatakan walaul mukatab atau mukatib yakunu li sayyidihi. Jadi hak maula, wala itu diberikan kepada siapa? Kepada tuannya, ya, diberikan kepada tuannya idza adda ma alaihi, kalau dia sudah melunasi apa yang dia apa yang menjadi tanggung jawab, ya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al wala'u liman a'taq. Wala dalam perbudakan itu setelah dimerdekakan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang memerdekakannya, ya. Ya. Kemudian di sini dikatakan maksudnya begini, kenapa diberikan wala? Ya, karena harus jelas statusnya, ya. Seseorang itu harus jelas statusnya, ya. Dalam hadis yang kita jelaskan pada
pertemuan yang lalu dikatakan al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Jadi wala itu adalah kedudukannya sama dengan kedudukan nasab. Iya, kedudukan nasab dalam Islam. Kemudian di sini dikatakan ala sayyid an yada'a anil mukatibi syai'an atau al-mukatabi syai'an min mali alladhi katabahu alaihi liqaulihi ta'ala wa atuhum min mali Allahi alladhi atakum. Jadi luar biasa. Jadi agama kita ini memerintahkan kepada tuan pemilik budak ini, ketika budak ini sudah membayarkan semua yang menjadi nilai yang harus dia tebuskan kepada tuannya, maka perintah syariat, perintah Allah kepada tuan ini untuk menyerahkan sebagian yang dibayarkan oleh budak itu diberikan kembali kepada budaknya. Jadi wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Bayangkan, bahkan dalam ayat ini harta itu dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya. Wa atuhum, berikan kepada mereka budak-budakmu itu yang telah membayarkan hartanya seperti yang kalian minta. Wa atuhum mimmalillah, dari hartanya Allah, padahal itu yang dibayarkan oleh budaknya kepada tuannya, tapi Allah katakan itu bukan harta kalian, itu hartanya Allah. Mimmalillah alladzi atakum, dari harta yang diberikan oleh budak itu kepada kalian. Jadi setelah dia lunasi dirinya, ada perintah dalam syariat kita bahwa pemilik budak itu harus Jadi para jamaah sekalian, ini sekaligus teguran kepada para majikan yang selalu menunda-nunda gaji karyawannya. Budak ini saja itu Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada pemiliknya untuk memberikan. Apalagi yang memang padahal itu milik siapa itu? Itu milik tuannya kan? Karena sudah dipersyaratkan. Kalau para karyawan kita, pekerja kita, itu bukan budak. Mereka itu orang yang bersepakat dengan kita untuk bekerja. Jangan sudah tiba waktunya untuk gajian tetapi ditunda. Padahal sudah sepakat bahwa setiap bulan, awal bulan atau datang waktunya. Padahal perintahnya apa? Atul ajira ajrahu qabla an yajiffa arakuhu. Berikanlah upah kepada orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu orang yang kalian pekerjakan itu sebelum. Itu maknanya jangan dimaknai secara tidak kelihatan keringatnya Ustaz. Apakah keluar atau tidak? Apalagi di gedung di ruangan ber-AC. Tidak kelihatan. Maksudnya itu sesegera mungkin. Setelah dia menyelesaikan kerjanya, segera berikan upahnya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Karena itu memang haknya. Coba, kalau di sini kan haknya itu hak tuan sepenuhnya, tapi Allah perintahkan, jangan diambil semua, berikan sebagian dari yang dia bayarkan itu kepada budak itu. Karena budak itu setelah itu tentunya dia akan menghidupi dirinya, perlu modal, maka Islam luar biasa memerintahkan kepada para pemilik budak untuk memberikan sebagian dari harta yang telah diberikan oleh budak itu kepadanya. Qala Ibnu Abbas mengatakan terkait dengan ayat ini, da'u anhum mim mukatabatihim, sisakan dari harta yang mereka berikan kepada kalian. Wa yukhayyaru sayyidu baina wad'i anhu aw akhdhihi minhu wa daf'uhu ilaihi. Bahkan sebenarnya ada 3 pilihan bagi
bagi tuan itu. Dia mau mengambil boleh, atau dia berikan semuanya, atau sebagian dari itu jadi boleh dia maaf dua ini dua pilihan, bukan tiga, dua pilihan. Dia bebaskan jadi setelah dia bayarkan dia katakan ini uang, ambil saja semuanya. Atau diambil sebagian dan sebagiannya diberikan kepada budak itu. Yuj'alul mal 'alal mukatab munajjaman. Jadi harta yang dibayarkan oleh budak itu dibayarkan munajjam. Munajjam itu secara bertahap. Bertahap itu kalau kita seperti dicicil, Nah, najmaini fasaida, baik dua tahapan ataupun dua tahapan atau lebih. Jadi bisa bayar dua kali. Jadi sejak dulu itu ada istilahnya berapa kali bayar. Jadi sudah ada najmaini, dua tahapan, tiga tahapan. Ala antakuna nujum ma'lumah, tapi tahapannya itu harus jelas. Setiap awal bulan, setiap tanggal sekian. Jangan berapa kali? 3 kali bayar. Kapan? Terserah. Itu tidak jelas. Jadi yang berutang pun itu kan 3 kali. Kapan saja 3 kali. Padahal yang dimaksud oleh penjualnya mungkin 3 bulan atau 3 pekan. Maka harus diperjelas. Wa ya'lamu fi kulli najmin wa yu'lamu fi kulli najmin qadral mal al muadda. Begitu pula setiap pembayaran berapa kadarnya. Jadi harus ditentukan kapan dan berapa kadarnya setiap pembayaran itu ketika dia harus dibayarkan. Nah, kemudian di sini dikatakan laisa lil mukatab an yatazawwaj illa bi idzni sayyidihi. Pada proses mukatabah itu hamba mukatab ini tidak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya. Jadi meskipun dia dalam proses kitabah, maka dia kalau mau menikah harus tetap meminta izin kepada tuannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi izni mawalihi fahuwa ahir. Setiap hamba yang menikah tanpa dengan izin majikannya, maaf tuannya, maka dia itu adalah orang yang ahir. Ahir itu kayak pezina, orang yang melakukan perbuatan yang bejat. Maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya. Wa yajuzu bai'il mukatab wa tabqal kitaba alaihi fi yadi mustarih fa in adda ma alaihi utik wa yakunu wala'uhu li mushtarihi liqaulihi li Aisyah fi qissati Barirah ishtariha wa atiqiha fa innal wala'a liman ataq. Jadi kalau budak yang mukatab ini sementara dia menebus dirinya dijual oleh tuannya, maka status mukatabnya itu tetap berlaku, tetap berlaku, dan dia menunaikan pembayaran itu kepada siapa? Kepada majikannya, atau maaf, kepada tuannya, pemiliknya yang kedua. Dan pemilik yang kedua itu, yang membelinya itulah yang memiliki hak wala. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah memiliki atau membeli budak namanya Barirah. Itu kisahnya ma'ruf, kisahnya Barirah. Barirah ini dimiliki oleh seseorang. Dia jual Barirah ini, kemudian Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Barirah ini dimiliki, pemiliknya sebelumnya seseorang, sebelum dibeli oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dijual oleh orang itu kepada Aisyah, dia persyaratkan bahwa walaknya itu menjadi miliknya. Jadi dia mau jual budak itu kepada Aisyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ishtariha, beli budak itu, wa atiqiha, kemudian setelah engkau beli, merdekakan Barirah itu, fa innal wala'a liman a'taq, dan yang memerdekakan budak itu, itulah yang
mendapatkan hak wala. Hak wala. Jadi kalau umpamanya budak itu meninggal, para jamaah sekalian, alhamdulillah dengan demikian pembahasan kita tentang al-itqu dan hal-hal yang terkait dengan memerdekakan budak alhamdulillah telah selesai, dan insyaallah pekan depan kita sudah akan masuk pada pembahasan tentang faraid dan warisan insyaallah taala. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Persilakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Masya Allah. Iya. Apakah ada riwayat bahwa masa kapan berakhirnya perbudakan itu, Ustaz? Kapan berakhirnya? Ini kan sekarang sudah tidak ada. Alhamdulillah. Dan itu setelah datangnya Islam. Iya. Tetapi sebab perbudakan itu masih ada. Ya, jadi para ulama kita mengatakan ada 3 sebab budak. Ya. Yang lainnya sudah tidak ada. Tinggal 1 yang tersisa. Jadi perbudakan itu ada karena peninggalan agama yang lalu sebelum Islam, ya. Kemudian apa yang tersisa dari masa jahiliyah. Ya, apa yang tersisa dari masa jahiliyah. Kemudian yang ketiga karena dengan sebab adanya tawanan perang. Nah, yang tawanan perang itu yang tersisa sampai hari ini. Ya, cuma ya itu tidak pernah diberlakukan. Iya, tidak pernah diberlakukan. Iya. Jadi yang tersisa itu tawanan perang. Ya, jadi riwayat kapan selesainya? Ya alhamdulillah setelah datang Islam memang perbudakan jadi tidak ada. Iya. Wallahu a'lam. Iya. Ya. Itu harganya siapa yang memiliki dua selain yang dari Jabir yang mana? Ya. Jadi kenapa Rasulullah menjual itu? Jadi diambil uang itu dan tentunya diberikan kepada pemiliknya. Sahabat Ansar itu. Iya. Belum meninggal. Iya, belum meninggal. Jadi ketika sampai kabar itu kepada Rasulullah bahwa budak ini telah dijanjikan untuk dimerdekakan setelah wafatnya pemiliknya, dan Rasulullah tahu ini orang tidak punya harta kecuali budak ini, maka kan tidak boleh dia berwasiat dengan semua hartanya. Ya, dia boleh hanya berwasiat karena mudabbar itu seperti wasiat hukumnya. Dia cuma boleh sepertiga saja. Kalau diwasiatkan semuanya, ahli warisnya tidak dapat apa-apa. Ya, tapi kan kita tidak tahu statusnya setelah dibeli itu apakah dimerdekakan atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.